Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan saya Risma Mandasari dengan NIM channel 12131. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja tugas saya dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Novia Sandra Dewi, SEMM, dengan materi yang saya ambil mengenai kebijakan dividen. Nah, dalam kebijakan dividen terhadap 5 subbahasan. Yang pertama, pengertian kebijakan dividen. Kedua, teori yang terkait dengan kebijakan dividen. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Keempat, jenis-jenis kebijakan dividen. Dan yang kelima, dampak kebijakan dividen terhadap harga saham. Materi yang pertama adalah pengertian kebijakan dividen. Nah, apa sih itu kebijakan dividen? Kebijakan dividen atau dividend policy adalah suatu keputusan untuk menentukan berapa besar bagian dari pendapatan perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali, reinvestment atau ditahan, maintenance, di dalam perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut, kebijakan dividen didasarkan pada rentang pertimbangan atau kepentingan pemegang saham di satu sisi dan kepentingan perusahaan di sisi lainnya. Menurut Kolb dalam Hidayati 2006, kebijakan dividen penting karena dua alasan, yaitu yang pertama, pembayaran dividen akan mempengaruhi harga saham. Yang kedua, pendapatan ditahan atau retained earning biasanya merupakan sumber modal sendiri yang terbesar dan terpenting untuk pertumbuhan perusahaan. Kedua alasan tersebut merupakan dua sisi kepentingan yang agak kontroversial, karena kepentingan tersebut bisa terpenuhi secara optimal. Manajemen perusahaan seharusnya memutuskan secara hati-hati dan teliti terhadap kebijakan dividen yang akan dipilih. Materi yang kedua adalah teori yang terkait dengan kebijakan dividen. Teori yang pertama adalah Dividend Relevance Theory. Modigliani Miller dalam Santoso 1997 berpendapat bahwa di dalam kondisi keputusan investasi yang given, pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham. Lebih lanjut, Miller berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh earning power dan aset perusahaan, dengan demikian nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi. Teori selanjutnya adalah bird in the hand theory. Pierre G. Gardner dan G. Littner dalam Santoso 1997 memukakan bahwa pemegang saham lebih suka kalau earning dibagikan dalam bentuk dividen daripada ditahan. Alasannya adalah bahwa pembayaran dividen merupakan penerimaan yang pasti dibandingkan dengan capital gain. Gordon Littner beranggapan bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga daripada 1000 burung di angkasa. Pendapatan ini diberi nama The Bird in the Hand fallacy oleh Modigliani Miller. Teori yang ketiga, Tax Revenge Theory. Kelompok ketiga berpendapat bahwa apabila dividen dikenai pajak atas capital gain, maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dan dividen yield yang tinggi. Kelompok ini menyarankan bahwa perusahaan lebih menentukan dividen yield yang rendah atau bukan tidak membagikan dividen untuk meminimumkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Ada dua teori menurut Brigham 1999 dalam Khasanah 2008. Terdapat dua teori yang membantu untuk memahami kebijakan dividen. Yang pertama itu informasi context of signaling hypothesis. Di dalam teori ini, Modigliani dan Miller berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang di atas kenaikan normal biasanya merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa yang akan datang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen yang
Penurunan dividen yang di bawah penurunan normal diyakini investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan mengalami masa sulit di masa mendatang. Yang kedua, Clientele effect menyatakan bahwa pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok investor yang membutuhkan penghasilan saat ini lebih menyukai suatu dividen payout ratio atau DPR yang tinggi. Sebaliknya, kelompok investor yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menambahkan sebagian besar laba bersih perusahaan. Materi yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Kebijakan suatu perusahaan dipengaruhi oleh faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama itu ada probabilitas. Perusahaan yang memiliki probabilitas tinggi cenderung lebih mampu membayar dividen, laba yang konsisten, dan memungkinkan perusahaan untuk membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Yang kedua, likuiditas. Ketersediaan kas dan aset likuid lainnya sangat penting untuk pembayaran dividen. Jika perusahaan memiliki likuiditas yang cukup, lebih mudah untuk mendistribusikan dividen. Yang ketiga, stabilitas pendapatan. Perusahaan dengan pendapatan stabil lebih cenderung membayar dividen reguler dibandingkan dengan perusahaan dengan pendapatan yang fluktuatif. Yang keempat, kebutuhan investasi. Jika perusahaan memiliki banyak proyek, investasi, dan potensi pengembalian yang tinggi, mereka mungkin lebih memilih untuk menahan laba untuk diinvestasikan kembali kepada pembayaran dividen. Yang kelima, struktur modal. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi mungkin lebih memilih menahan laba untuk mengurangi hutang daripada membayar dividen untuk menjaga rasio hutang terhadap ekuitas pada tingkat yang sehat. Yang keenam, kebijakan pajak, di mana pertimbangan pajak untuk mempengaruhi kebijakan dividen, tarif pajak atas dividen, dan keuntungan modal yang berbeda dapat mempengaruhi keputusan apakah akan membayar dividen atau tidak. Yang ketujuh, referensi pemegang saham, di mana referensi pemegang saham dapat mempengaruhi kebijakan dividen. Misalnya, pemegang saham yang mengandalkan pendapatan dari dividen mungkin lebih menginginkan reguler dibandingkan dengan pemegang saham yang lebih menguntungkan apresiasi modal. Yang kedelapan, akses ke pasar modal, di mana perusahaan dengan akses mudah ke pasar modal mungkin lebih memilih membayar dividen dan mengandalkan penerbitan saham baru atau peminjaman untuk kebutuhan dana tambahan. Kesembilan, kebijakan dividen industri. Kebijakan dividen juga dapat dipengaruhi oleh norma industri. Jika perusahaan lain dalam industri yang lebih sama cenderung membayar dividen, perusahaan mungkin mengikuti pola tersebut untuk mempertahankan daya tarik di mata investor. Yang ke-10, peraturan dan hukum. Peraturan dan undang-undang di berbagai yurisdiksi dapat mempengaruhi kebijakan dividen, seperti batas legal dan pembayaran dividen atau persyaratan minimum yang harus dipenuhi. Ke-11, kondisi ekonomi makro. Keadaan ekonomi secara keseluruhan juga memainkan peran pada masa resesi. Perusahaan mungkin menahan laba lebih banyak untuk memastikan kelangsungan bisnis, sementara pada masa ekonomi boom, mereka mungkin lebih royal kepada pembayaran dividen. Materi yang keempat, jenis-jenis kebijakan dividen. Menurut Rianto 1997, terdapat macam-macam kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, kebijakan dividen yang stabil. Banyak perusahaan menjalankan kebijakan dividen stabil, artinya jumlah dividen per lembar saham setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per saham per tahunnya berfluktuasi. Dividen yang stabil ini mempertahankan untuk beberapa tahun.
Kemudian apabila ternyata pendapatan perusahaan meningkat dan kenaikan pendapatan tersebut nampak stabil dan permanen, maka besar dividen per lembar saham mungkin dinaikkan. Dividen yang sudah naik ini dipertahankan untuk jangka waktu yang relatif panjang. Yang kedua, kebijakan dividen dan dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra. Tentu kebijakan ini menetapkan jumlah minimal dividen per lembar saham setiap tahunnya. Perusahaan akan membayar dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut jika keadaan keuangan perusahaan dalam keadaan yang lebih baik. Bagi pemodal ada kepastian menerima jumlah dividen yang minimal setiap tahunnya meskipun keadaan keuangan perusahaan memburuk. Namun, jika keadaan keuangan perusahaan baik, maka pemodal akan menerima dividen minimal tersebut ditambah dengan dividen ekstra. Jika keadaan keuangan perusahaan memburuk kembali, maka yang dibagikan hanya dividen minimal saja. Yang ketiga, kebijakan dividen yang fleksibel. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan bahwa besarnya dividen setiap tahunnya disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Materi yang kelima adalah dampak kebijakan dividen terhadap harga saham. Kebijakan dividen suatu perusahaan dapat memiliki berbagai dampak terhadap harga saham. Berikut adalah beberapa dampak utama yang terjadi. Yang pertama, sinyal positif atau negatif. Peningkatan dividen. Jika perusahaan meningkatkan dividen, ini sering dilihat sebagai sinyal positif bahwa perusahaan memiliki arus kas yang kuat dan prospek keuangannya baik di masa depan. Hal ini cenderung meningkatkan harga saham. Penurunan dividen. Sebaliknya, penurunan dividen dianggap sebagai sinyal negatif bahwa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan keuangan atau ingin menyimpan lebih banyak kas. Ini dapat menyebabkan penurunan harga saham. Yang kedua, preferensi investor. Beberapa investor, terutama yang mencari pendapatan, lebih memilih saham dengan dividen yang stabil dan meningkat. Kenaikan dividen bisa menarik lebih banyak investor yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga saham. Investor lain mungkin lebih tertarik pada pertumbuhan modal daripada pendapatan dividen. Kebijakan dividen yang terlalu tinggi bisa dianggap mengurangi dana yang tersedia untuk investasi dan pertumbuhan perusahaan, yang dapat mempengaruhi preferensi jangka panjang terhadap saham. Yang ketiga, efek pajak. Dividen dikenai pajak pada tingkat yang berbeda di berbagai yurisdiksi, dan perubahan kebijakan dividen dapat mempengaruhi daya tarik saham bagi investor yang peka terhadap pajak. Misalnya, peningkatan dividen mungkin mengurangi daya tarik saham bagi investor yang berada di dalam kelompok pajak yang lebih tinggi. Yang keempat, efek pelunasan. Harga saham biasanya mengalami penyesuaian pada tanggal ex-dividen. Pada tanggal ini, harga saham biasanya turun sebesar nilai dividen yang diumumkan, mencerminkan bahwa investor yang membeli saham pada atau setelah tanggal ini tidak akan menerima dividen yang telah diumumkan. Yang kelima, kebijakan dividen stabil versus variabel. Perusahaan yang memiliki kebijakan dividen yang stabil, misalnya membayar dividen dengan jumlah yang tetap atau meningkat setiap tahunnya, sering dihargai lebih tinggi daripada memberikan kepastian karena memberikan kepastian pendapatan kepada investor. Perusahaan yang memiliki kebijakan dividen variabel mungkin dianggap lebih beresiko, yang bisa menyebabkan volatilitas harga saham yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kebijakan dividen dapat mempengaruhi persepsi pasar terhadap stabilitas prospek masa depan perusahaan, yang kemudian mempengaruhi harga saham. Nah, jadi itu tadi pemaparan saya mengenai kebijakan dividen. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.